Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fahri Anwar. Di sini saya sebagai host pada podcast Ramadan OSIS MA Riyadhut Thalaba Medan. Untuk tema podcast kali ini yaitu giat aktif saat malam Lailatul Qadar. Di samping saya ada Kak Muhammad Azrali Murtado dari kelas 11 IPA 1. Kepada kakak narasumber dimohon untuk memberi pengantar sedikit tentang malam Lailatul Qadar. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kakak panitia podcast Ramadan karena telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara pada sore hari ini. Jadi, malam Lailatul Qadar itu berasal dari dua kata. Yang pertama itu al-lail yang berarti malam, kemudian qadr yang berarti kepastian, ketentuan dan takdir Allah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa malam Lailatul Qadar adalah sebuah malam penentuan di mana takdir manusia, baik itu berupa kematian, rezeki, ajal, jodoh, dan lain-lain itu sudah dijelaskan. Atau bisa dikatakan sebagai malam penentuan. Hal ini juga sudah ditegaskan dalam Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3 yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundhirin. Nah, dari segi umum, malam Lailatul Qadar itu dapat diartikan sebagai salah satu malam yang paling istimewa yang ada pada bulan Ramadan. Dan kebaikan pada malam hari itu disetarakan dengan melakukan amal soleh selama 1000 bulan atau kurang lebihnya 83 tahun, 3 bulan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pada malam hari ini terdapat banyak sekali keistimewaan yang dapat kita dapatkan. Kakak kan bilang banyak sekali keistimewaan. Apa saja sih itu? Yang pertama yaitu dalam surat Al-Qadr sudah dijelaskan bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang mana pada malam Lailatul Qadar itu kebaikannya disetarakan dengan 1000 bulan. Nah, jadi dapat diartikan pada ayat ini itu menjelaskan bahwa jika kita mendapatkan Lailatul Qadar, jika kita beramal soleh, berdoa pada malam hari itu, maka amal kita akan disetarakan dengan 1000 bulan orang soleh beribadah, atau kurang lebihnya tadi 83 tahun, 3 bulan. Nah, dalam ganjaran 1000 bulan ini itu ada ceritanya tersendiri yang pernah saya pelajari dalam suatu kitab ulama-ulama soleh terdahulu, yang mana kitabnya itu tebal banget. Jadi gini, dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa umur umat Nabi terdahulu itu umurnya sampai 1000 tahun lebih, ada 900, 800 dan masih banyak lainnya. Nah, di situ dijelaskan bahwa umur Nabi Nuh itu 1000 tahun kurang 50 tahun, jadi 950 tahun. Nah, pada saat itu juga ada Bani Israel yang beribadah pada Allah dengan cara bersujud selama 500 tahun lebih. Nah, jadi setelah itu timbul keresahan yang terjadi pada umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu protes atau cara kasarnya itu usul pada Allah. Kalau umatku hanya diberi umur segini, sekitar 60-an, kan Nabi Muhammad itu umurnya sampai 63 tahun. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa umat-umatnya itu juga berumur 63 sampai 83 tahun, itu yang paling mentok itu. Nah, itu Nabi protes pada Allah gini, ya Allah, kenapa umatku hanya diberi umur segini? Kan jadi umatku tidak bisa berbuat baik atau beramal soleh kayak umat-umat terdahulu. Nah, kemudian Allah itu memberikan bonus kepada Nabi Muhammad berupa malam Lailatul Qadar itu sendiri. Kemudian keistimewaan yang lainnya itu dosa-dosa kita, dosa-dosa yang terdahulu itu diampuni pada malam hari itu. Seperti halnya sudah dijelaskan dalam suatu hadis, man qama fi Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi dosa kita yang terdahulu, dosa-dosa baik itu dosa kecil maupun dosa ringan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keistimewaan selanjutnya itu pada malam Lailatul Qadar ini diturunkannya Al-Qur'an. Yang mana dalam surat Al-Qadr kan sendiri inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, yang berarti sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Berarti kan malam Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran, yang mana itu malam turunnya Al-Quran kan 17 Ramadan. Nah, dalam ayat Al-Quran yang lain disinggung yaitu gini ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran
itu dijelaskan bahwa dalam ayat tersebut Al-Quran itu digunakan sebagai petunjuk atau petunjuk untuk membedakan mana yang hak dan yang batil. Nah, itu juga termasuk salah satu keistimewaan dari malam Lailatul Qadar itu tersendiri. Kan tadi kakak bilang Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ya. Apa namanya? Malam Lailatul Qadar itu intinya bagaikan 1000 bulan. Nah, Ya. ketika seseorang tersebut melakukan dosa pada malam tersebut, apakah juga dikalikan dengan 1000 bulan atau malah ada keringanan bagi dosa tersebut? Nah, jadi gini, kan pada malam Lailatul Qadar itu belum tentu atau belum pasti tanggal-tanggal ditemukannya. Tanggal-tanggal dipastikannya. Kan ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 17, ada yang terjadi pada tanggal 21, 23, dan ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 11. Nah, bagi orang yang berbuat dosa pada malam hari itu, kan orang tersebut kan tidak tahu kapan pastinya malam tersebut terjadi. Nah, kemungkinan besar dosa dari orang tersebut diganjar sebagai ya dosa-dosa biasa kayak pada umumnya. Kan namanya orang awam, kayak kita gini orang-orang soleh kelas ringan, kan itu kita sering sekali melakukan dosa-dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa-dosa yang tidak kita sadari. Contoh kecilnya saja ucapan kita biasanya bergaul dengan orang, itu kan kita bisa terkadang menyinggung perasaan orang lain yang kita ajak bicara, namun kita sendiri itu kayak gak sadar akan ucapan kita, bahwa kalau ucapan kita itu menyinggung perasaan tersebut. Nah, itu sendiri kan sudah disebut sebagai dosa. Nah, kalau orang melakukan sebuah dosa, nah pada saat itu juga berpapasan dengan malam Lailatul Qadar, kan juga berat kalau dosa orang tersebut dikalikan dengan 1000 bulan. Terus renggang waktu malam Lailatul Qadar itu apakah ada ketentuan-ketentuan? Jadi gini, kan nuzulul Quran itu kan 17 Ramadan. Kan tadi sudah saya jelaskan dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini kan juga bisa dipastikan kalau malam Lailatul Qadar itu turun di bulan Ramadan, yaitu 17 Ramadan. Namun dalam hadis Nabi itu dijelaskan bahwa bersungguh-sungguhlah kamu mencari dalam berbuat baik selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu diartikan tanggal 21, 22, 23 dan seterusnya. Selama 10 hari itu biasanya malam Lailatul Qadar turun. Nah, ada ulama juga yang berpendapat kalau tanggal 11 itu sudah mulai turun Lailatul Qadar. Jadi gini, Lailatul Qadar itu ibarat tamu yang agung. Jadi kita harus menyiapkannya jauh-jauh hari terlebih dahulu. Kan gini, kebanyakan orang itu berkesimpulan bahwa kalau malam Lailatul Qadar itu turun tanggal 17, 21, makanya dia berbuat baik hanya pada malam itu saja, tanggal 21 dia baru beramal soleh. Nah, itu salah. Pemikiran seperti itu sebenarnya salah. Jadi gini, kalau kita ingin memulai berbuat baik dan untuk menemukan malam Lailatul Qadar, kita harus memulainya pada tanggal 1 bulan Ramadan. Kita harus mempersiapkannya. Kan gini, dalam hadis Nabi kan itu disuruh bersungguh-sungguh mencari dalam tanggal 21. Nah, kalau kita baru mencari pada tanggal 21, baru berbuat baik maksudnya, itu kan malaikat kalau mencatat amal kan kita bisa disebut pemula. Seorang pemula dalam bekerja kan tidak mungkin dia langsung digaji. Jadi sudah harus senior, kayak senior kan sudah lama. Jadi kita harus kayak cara dalam bahasa Jawa itu ngeloloni. Kita harus memulai dari tanggal 1, mulai berbuat baik. Tanggal 1 sampai 30 itu kita berbuat saja. Yakin kalau kita itu pasti dapat malam Lailatul Qadar. Karena kan semua umat Nabi kan juga sudah pasti masuk surga. Gitu. Nah, ketika ada seseorang itu dia merasa sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, dia itu pede banget. Kebaikan saya sudah ada 83 tahun. Jadi ketika saya masih 1 tahun itu masih banyak kebaikan saya. Jadi dia pede dengan bangganya dia memamerkan kebaikan-kebaikannya, karena padahal dia yang dapatkannya itu dari
satu malam tersebut. Nah, cara menyikapinya itu gimana, Kak? Kita cukup kasih tahu bila kita menemukan orang-orang dengan pemikiran seperti itu, kita cukup kasih nasihat saja. Kalau malam Lailatul Qadar kan malamnya belum tentu pasti, tanggal-tanggalnya kan belum pasti. Jadi kita kasih tahu saja kalau apa yang kamu kerjakan itu sama saja percuma. Kamu berbuat baik dengan mengharapkan suatu imbalan. Jadi gitu kan percuma. Kalau kita contohnya saja ya, kita berbuat soleh, beribadah terus, sholat tahajud, namun kita meminta kekayaan terus, dalam doanya itu meminta kekayaan terus atau mungkin jodoh lah. Kita sama saja ibadah kita itu hanya untuk meminta jodoh, jadi enggak muspro gitu, cara dalam bahasa Jawa itu muspro, sia-sia. Jadi gitu. Terus tadi kan Kak bilang ya, ibadahnya tuh sia-sia. Nah, agar ibadah tersebut tidak sia-sia itu kita harus bagaimana, Pak? Kita harus ikhlas atau gimana gitu? Ataukah Kakak bisa memberi amalan-amalan yang ada pada malam Lailatul Qadar? Oke, jadi gini ya, kalau kita membahas masalah amal itu sebenarnya itu sama saja. Kalau kita orang-orang kayak gini, orang-orang soleh biasa kayak gini ya cukup kita tingkatkan saja ibadah kita pada bulan Ramadan, kita tarawih, tadarusan, dan berbanyak hal-hal positif lainnya kayak sedekah dan lain sebagainya. Kan gini, amalan-amalannya itu kita juga bisa berdoa untuk meminta untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Doanya itu gini, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu adalah salah satu doa yang sudah disepakati oleh para ulama untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Terus Nabi juga sudah mengatakan dalam satu hadisnya itu wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Yang mana itu artinya kurang lebih itu menggaul istri saja itu sama dengan sedekah. Nah, ketika sahabat mendengar pernyataan tersebut, sahabat kan bingung, masa menggaul istri sama dengan kita bersedekah. Kemudian Nabi juga bertanya juga lucu, kalau menggaul istri orang bagaimana? Kan juga lucu. Kemudian sahabat menjawab, musibah Nabi. Nah, jadi tetap dapat disimpulkan bahwa menggaul istri itu juga termasuk sedekah. Namun berbeda lagi kalau istrinya itu menolak untuk diajak bergaul. Kan gini, terkadang itu banyak sekali suami-suami yang nggak niat pada istrinya, kayak nggak mau menafkahi, namun ingin sekali menggauli terus. Kan kalau istri menolak suatu musibah itu kan juga termasuk pahala berbuat baik. Kan bersabar menerima musibah dari segala suami-suaminya, kan nggak mau menafkahi itu kan sudah termasuk musibah. Terus tidur juga termasuk dalam amal untuk dapatkan Lailatul Qadar ini. Nah kan tidur kan dalam bulan puasa itu dijelaskan naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Maksud dari hadis tersebut itu bukan kita tidur terus selama puasa, itu enggak. Kita tidur, nah dari tidur tersebut itu untuk menjauhi amal-amal buruk kayak gibah. Kan biasanya gibah para wanita maupun laki-laki kan biasanya itu gibah. Jadi lebih baik kalau kita itu tidur atau diam saja. Namun akan lebih baik lagi kalau kita mengisi dengan hal-hal yang positif kayak mengaji, terus sholat tarawih gitu. Terus apakah ada ciri-cirinya malam Lailatul Qadar tersebut? Gini, kalau membahas ciri-ciri dari Lailatul Qadar itu sangatlah samar. Ibaratkan gini, sebuah nasi itu cara membedakan nasi yang baik dan nasi yang buruk itu kan susah. Kita bisa merasakannya itu kalau sudah memakannya. Nah, kalau Lailatul Qadar itu tidak ada ciri-cirinya. Maksudnya ciri-cirinya itu ada, namun samar sekali. Kita hanya bisa merasakan setelah kita mendapatkannya. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama-ulama terdahulu, kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, hati kita akan terasa lebih tenang dalam menjalankan suatu ibadah dan amal-amal lainnya. Meskipun ada keterangan yang menjelaskan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu matahari menjadi redup, menjadi tidak panas. Nah, kalau bertepatan dengan musim hujan kayak gini, kan kalau mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 itu matahari redup terus,
itu kan sama saja kalau malam Lailatul Qadar dimulai dari tanggal 1 sampai 30 kan ya nggak mungkin. Jadi ciri-ciri dari Lailatul Qadar itu sangat susah untuk ditemui. Kita cukup yakin kalau kita akan dapat itu saja, cukup terawih, cukup ikut hal-hal positif, yakin kalau itu dapat Lailatul Qadar gitu saja. Oke, jadi kesimpulannya adalah kita harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memperbaiki kualitas iman kita. Tidak hanya pada saat malam Lailatul Qadar, tapi pada saat-saat yang lainnya. Karena kita manusia, kewajiban kita yaitu beribadah, bukan hanya untuk mencari pahala pada malam Lailatul Qadar. Terima kasih kepada Kak Muhammad Azrul Murtado yang telah memberikan pengalaman atau pengertian tentang malam Lailatul Qadar pada sore hari ini. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata kita yang tidak mengenakan di hati para pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.